Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Ferdinandus No, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya baca dan telah saya review dengan judul buku di sini yaitu Pasca Kebenaran. Apa itu pasca kebenaran? Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah diinginnya di ruang bawah, tidak kementerian. Memang beberapa sekarang khawatir bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini, mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu, dalam arti temporal seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar bermaksud untuk melakukannya. Dalam hal ini, seorang mengucapkan kebohongan bukan kebohongan karena kesalahan itu tidak disengaja. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi kami tetap mengatakannya tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami itu benar. Jika seseorang mempertahankan bahwa kebenaran tidak penting atau tidak ada namanya kebenaran, saya tidak yakin ada banyak hal yang bisa kita katakan kepada mereka. Tapi apakah itu yang fenomena pasca kebenaran sebenarnya? Tentang jika seseorang melihat file definisi Oxford dan bagaimana semua ini dimainkan debat publik baru-baru ini, orang mendapat pengertian bahwa post-truth adalah tidak banyak klaim bahwa kebenaran tidak ada, melainkan fakta itu tunduk pada sudut pandang politik. Saat keyakinan seseorang terancam oleh fakta yang tidak menyenangkan, terkadang lebih disukai menantang fakta. Ini bisa terjadi baik secara sadar atau tingkat bawah sadar, karena terkadang orang kita berusaha untuk meyakinkan adalah diri kita sendiri. Tetapi intinya adalah ini semacam hubungan pasca kebenaran dengan fakta hanya terjadi jika kami berusaha untuk menegaskan sesuatu yang lebih penting bagi kami daripada kebenaran itu sendiri. Jadi jumlah pasca kebenaran kebentuk supremasi ideologis di mana para pelakunya mencoba memaksa seseorang untuk percaya pada sesuatu apakah ada bukti bagus untuk itu atau tidak. Dalam 2 dekade terakhir, penyangkalan sains terus berlanjut. Topik seperti perubahan iklim, vaksin, dan evolusi, kita lihat lahirnya taktik yang sekarang digunakan untuk post-truth. Biasa kognitif bawaan kami, rambut akademis yang berantakan, pertanyaan tentang kebenaran dan eksploitasi media sudah memiliki kehidupan sebelumnya dalam serangan sayap kanan terhadap sains. Hanya saja medan pertempuran sekarang mencakup semua realitas faktual. Science Daniel sebagai jalan peta untuk memahami pasca kebenaran. Ketika fakta berubah, saya berubah pikiran. Pak, apa yang kamu lakukan? Pasca kebenaran dibayangi oleh apa yang telah terjadi pada sains selama beberapa dekade terakhir. Pernah dihormati karena otoritas metodenya, hasil ilmiah sekarang terbuka dipertanyakan oleh legiun, bukan pakar yang kebetulan tidak setuju dengan mereka. Penting untuk menunjukkan ilmiah
itu hasilnya secara rutin diteliti oleh para ilmuwan itu sendiri, tetapi bukan yang kita bicarakan di sini. Ketika seseorang ilmuwan mengemukakan teori itu, yang diharapkan bahwa itu akan ditempatkan melalui langkah-langkah per review, upaya replikasi, dan urutan empiris tertinggi pengecekan fakta yang dapat dilakukan oleh ilmiah seseorang teman sebaya. Aturan untuk ini cukup transparan karena memang begitu melayani nilai ilmiah yang merupakan bukti empiris sangat penting dalam mengevaluasi nilai teori ilmiah. Tetapi kesalahan bisa terjadi bahkan dengan yang paling teliti. Pengamanan di tempat, prosesnya bisa sangat brutal. Tetapi itu perlu untuk memastikan bahwa sejauh mungkin hanya kerja bagus berhasil. Dengan demikian, kegagalan untuk mengungkapkan sumber potensi bias apapun, konflik kepentingan, sumber dari perdanaan seseorang ditangani dengan sangat serius. Mengingat ini pemeriksaan dari ilmiah tingkat tinggi, mengapa non-ilmuwan merasa perlu untuk mempertanyakan hasil sains melakukan mereka benar-benar berpikir bahwa para ilmuwan itu lemah. Dalam banyak kasus, tidak, namun ini adalah jenis klaim yang secara rutin disebabkan oleh mereka yang merasakan keyakinan ideologisnya bertentangan. Dalam beberapa kasus, orang awam merasa itu adalah kepentingan mereka untuk mempertanyakan baik motif maupun kompetensi ilmuwan. Dan disinilah sains penolakan lahir setelah salah satu klaim paling umum yang dibuat oleh mereka yang beberapa hasil ilmiah yang tidak disukai adalah bahwa para ilmuwan yang menemukannya bias. Pada level tertentu, seseorang mungkin berharap bahwa pengenalan semacam ini akan efek berbahaya yang dapat dimiliki oleh keyakinan non-empiris, agama, atau politik. Investigasi empiris akan menjadi tanda penghormatan yang tinggi standar ilmiah. Sayangnya, hal ini tidak bisa terjadi. Tujuannya di sini adalah upaya sinis untuk melemahkan gagasan ilmu itu adalah dan menimbulkan keraguan atas penyelidikan empiris apapun benar-benar bisa menjadi nilai netral. Setelah ini ditetapkan, tampaknya ini adalah langkah kecil untuk membuat kasus ini dipertimbangkan. Teori lain, lagi pula jika seseorang mencurigai bahwa semua sains adalah bias, mungkin tidak terlalu mengerikan untuk mempertimbangkan sesuatu teori yang mungkin tercemar oleh keyakinan ideologi seseorang. Namun, kritikus lain sedikit lebih keras dan mengatakan itu ilmuwan terpilih sendiri tidak mengikuti standar ilmiah yang baik, bahwa mereka berpikir beberapa di antaranya berdasarkan kesalahpahaman langsung atau sinis eksploitasi tentang bagaimana sains bekerja, berdasarkan kesalahan gagasan bahwa jika para ilmuwan hanya akan mengumpulkan cukup bukti, mereka bisa membuktikan teori tersebut. Dalam hal ini upaya sains untuk melakukan gagasannya yaitu untuk menyelidiki fakta empiris yang sebenarnya dan menjadikan itu netral. Setelah itu ditetapkan, tampaknya adalah langkah-langkah yang harus diambil dalam kasus ini. Mungkin itu saja hasil pembuatan video ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan bila teman-teman kurang memahami nanti bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, dan bila teman-teman juga kurang memahami bisa langsung mencari di situs-situs atau sosial media lainnya. Dan mungkin itu saja.
Sekian dan terima kasih. Selamat sore.